Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita patut bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama walaupun masih dengan menjaga jarak ya, memakai masker dan rajin mencuci tangan. Ya, kita tiba di minggu pertama bulan Desember dan di samping kiri saya ada pohon Natal dan kita akan segera menyambut hari Natal ya, tinggal beberapa minggu lagi. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur pasal yang 105 ayat 1 sampai dengan yang ketiga berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk di dalam penyembahan kita, pujian kita kepada Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah, Yesus penyelamatku. Keajaiban
naikkan pujian ini sekali lagi. Penghibur pelindung. Engkau Tuhan, penghibur, pelindung kami ya Tuhan. Kami mau bernyanyi dan bersorak untuk Engkau ya Tuhan. Lebih lagi kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Yesus baik.
akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan yang ketujuh. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Kita akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yance. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, ku cari wajah-Mu, yang akan mengantarkan kita ke firman.
Tuhan, inilah pengakuan kami bahwa Engkaulah pribadi yang adalah sumber kekuatan kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Bahkan kesempatan di hari ini kami datang berbakti kepada Tuhan juga karena waktu yang Kau beri bagi kami. Berkati kami Bapa, kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, salam. Puji nama Tuhan, sampai hari ini Tuhan baik bagi kita, amin. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberi kesehatan, kekuatan, bahkan pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan yang telah kita baca di dalam Yesaya 43, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dalam bagian ini topiknya Allah adalah satu-satunya penebus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan manusia kita terkadang mengalami yang namanya rasa takut. Dan memang rasa takut ini sudah dirasakan oleh manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa. Karena itu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan Tuhan datang untuk menjumpai mereka, mereka takut untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ketakutan-ketakutan itu terus akan dialami oleh keturunan demi keturunan. Sampai hari ini juga kita masih punya yang namanya rasa takut. Kita mengalami yang namanya rasa khawatir. Kita mengalami yang namanya rasa sedih. Kita mengalami yang namanya rasa gentar. Kita juga terkadang mengalami yang namanya gelisah. Hal-hal yang terkadang menghambat kita untuk bertumbuh, itu masih sering kita alami. Karena kita masih mengenakan tubuh jasmani. Karena kita masih mengenakan tubuh kedagingan. Tubuh kedagingan inilah yang mempengaruhi kita, yang terkadang membuat kita sulit untuk bertumbuh, yang terkadang membuat kita sulit untuk maju, yang terkadang membuat kita sulit untuk berkembang. Rasa takut inilah yang terkadang menghambat kita untuk menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena kita masih merasa bahwa kita tidak layak untuk melakukan bagian itu. Di ayat 1 dalam pembacaan kita hari ini, pernyataan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Dikatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Ketakutan yang disebabkan oleh dosa adalah sumber dari segala sesuatu. Oleh karena dosalah akhirnya kita menjadi takut. Oleh karena dosalah yang membuat kita khawatir. Oleh karena dosa yang membuat kita gelisah. Oleh karena dosa yang membuat kita bergumul demi bergumul dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi di ayat 1 di dalam kitab Yesaya ini, pernyataan Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa sumber ketakutan itu telah diselesaikan oleh Tuhan. Dengan pernyataan bahwa Tuhan telah menebus engkau. Bahwa Tuhan telah menebus kita. Dengan kata lain sebagai anak Tuhan, bahwa kita telah diselesaikan penyebab ketakutan itu. Takut itu manusiawi, khawatir itu manusiawi, gelisah itu manusiawi. Tetapi jangan sampai ketakutan itu menghambatmu untuk tidak maju.
Jangan sampai kekhawatiran menghambatmu tidak bertumbuh. Jangan sampai pergumulan hidup membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tidak berkembang. Karena Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan manusia. Karya penyelamatan yang Allah lakukan adalah menyelesaikan dasar dari sumber ketakutan manusia itu. Karena itu seringkali kita mendengar firman Tuhan yang berkata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ketika malaikat juga memberi kabar kesukaan kepada Maria, dia juga berkata jangan takut. Ketika menjumpai orang-orang tertentu, senantiasa dikatakan jangan takut. Karena ketakutan itu adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam bahagian ini merupakan karya penebusan dari Tuhan untuk kita semua. Karya penyelamatan Allah bagi manusia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa Allah melakukan karya penyelamatan bagi manusia? Yang pertama karena kita miliknya. Ayat 1 berkata, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Karena kita adalah milik Tuhan. Kita ini punyanya Tuhan. Nama kita dikenal oleh Tuhan. Nama kita diingat oleh Tuhan. Walaupun secara manusia, nama kita ini diberi oleh orang tua. Karena waktu lahir saya tidak bisa minta nama saya yang nanti menjadi tenar gitu. Nama kita diberi oleh orang tua. Atau juga pesanan dari kakek dan nenek. Tetapi nama yang telah disematkan bagi kita ditulis di dalam kitab kehidupan. Dan nama itu dikenal oleh Tuhan. Dikatakan bahwa aku telah memanggil engkau dengan namamu. Berarti pengenalan Tuhan kepada kita dilakukan secara pribadi. Tuhan kenal kita. Tuhanlah yang telah memilih kita. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu kata Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi benar-benar ayat ini memberikan gambaran kepada kita, memberi penjelasan kepada kita. Kalau kita sekarang adalah milik Tuhan, itu karena Tuhan yang memilih kita. Kalau sekarang kita adalah kepunyaan Tuhan, itu karena Tuhan yang memilih kita. Bahkan di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 4, dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat ini memberi penjelasan kepada kita. Sebelum dunia dijadikan oleh Tuhan, di dalam pengetahuan Tuhan, Tuhan telah memilih kita. Dia tahu kapan kita lahir. Dia tahu masa depan kita. Sebab Tuhan adalah pribadi yang berkuasa atas kehidupan manusia. Pribadi yang mengerti tentang kebutuhan hidup manusia. Karena kita ini miliknya, maka pasti Tuhan akan menjaga kita. Karena kita ini miliknya, maka Tuhan akan memelihara kita. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Ketakutan hal manusiawi, tetapi jangan sampai ketakutan itu membuat kita berhenti dan tidak bertumbuh. Kekhawatiran adalah manusiawi, tapi jangan sampai kekhawatiran itu menghambatmu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Kita milik Tuhan, pasti perhatian Tuhan luar biasa kepada kita. Yang kedua, karya penyelamatan Tuhan yang dilakukan adalah mengapa Ia melakukannya? Karena kita ini berharga. Ayat 4 berkata,
oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan berkata, oleh karena engkau, oleh karena Bapak Ibu Saudara, saya, kita semua berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengasihi kita. Berharga dan mulia. Berarti kita memiliki nilai yang cukup luar biasa. Benda yang memiliki nilai. Pribadi yang bernilai. Pribadi yang berharga di pemandangan Tuhan. Bukan hanya di pemandangan manusia. Keluaran 19 ayat 5 berkata, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Pribadi yang empunya seluruh bumi menempatkan kita, menjadikan kita sebagai harta kesayangannya. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Tapi yang dijadikan harta kesayangan Tuhan adalah kita. Kitalah objek dari kasih Allah itu. Mengapa kita dijadikan harta kesayangan? Karena kita berharga. Di dalam Sakaria 2 ayat 8 berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Memang dalam konteks ini firman Tuhan berbicara tentang umat pilihan Tuhan, yaitu umat Israel. Tuhan sudah memilih umat Israel dijadikan milik kepunyaannya. Ditempatkan dan dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah merancangkan yang jahat kepada umat pilihannya. Dalam bahagian dikatakan siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Siapa yang merancangkan hal jahat kepada umat pilihannya berarti sementara merancangkan sesuatu yang buruk kepada Tuhan. Analogi milik kepunyaan Tuhan dalam bahagian ini disebutkan seperti biji mata Tuhan. Bagaimana kita memelihara biji mata kita? Bagaimana kita memelihara mata kita supaya tetap baik adanya? Saya kalau tidak pakai kacamata sulit untuk melihat. Itu baru sulit melihat. Baik melihat dekat maupun melihat jauh. Oleh karena itu harus pakai kacamata supaya menolong saya bisa melihat dengan jelas. Memelihara agar tidak mengalami gangguan. Demikian juga Tuhan akan memproteksi setiap anak Tuhan. Akan menjaga dan memelihara pribadi yang adalah milik kepunyaan Tuhan sebab dia adalah berharga di pemandangan Tuhan. Karena berharganya kita di pemandangan Tuhan, sehingga ia mengaruniakan putranya untuk datang ke dalam dunia, Yesus Kristus menjadi penyelamat bagi kita. Persoalan utama manusia adalah dosa. Oleh karena dosalah akhirnya praktek kehidupan manusia menjadi salah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi salah. Hubungan manusia dengan temannya menjadi salah. Hal yang hakiki yang perlu diselesaikan adalah dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan dosa. Yang bisa menyelesaikan dosa hanyalah Tuhan. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Oleh karena kasih-Nya kepada saudara. Oleh karena kasih-Nya kepada saya. Oleh karena kasih-Nya kepada kita semua. Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebagai korban. Untuk menebus dosa kita semua. Kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan sebagai hari Natal, itulah wujud kasih Tuhan kepada kita. Menyatakan bahwa kita ini adalah pribadi yang berharga
di mata Tuhan. Bersyukurlah dengan kondisi kita masing-masing. Tuhan berharga bagi saya, berharga di pemandangan Tuhan. Bersyukurlah dengan kondisi. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan beri. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan izinkan untuk kami, untuk kita nikmati. Sebab Tuhan akan memandang dan melihat, Dia menjaga dan memelihara setiap kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa Tuhan melaksanakan karya penyelamatan bagi kita? Karena kita ini pewarisnya. Ya, pewarisnya itu orang atau pribadi yang akan menerima warisan. Kalau anak-anak dia menerima warisan dari orang tua. Nah, kita ini pewaris dari Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita, karena kita adalah dirancangkan Tuhan untuk menjadi pewarisnya. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan kita melalui sebuah perencanaan yang luar biasa. Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia. Itu adalah perencanaan Tuhan. Ada rapat untuk mengambil keputusan bersama untuk menjadikan manusia. Bukan tiba-tiba. Setelah segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, mulai dari langit dan bumi, kemudian terang, ada gelap, airnya dikumpul jadi satu, daratannya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, ada binatang di sana, ikan-ikan juga ada hidup di air, ada burung yang terbang di udara, baru Tuhan menciptakan manusia. Setelah semuanya lengkap, berarti kita ini adalah pribadi yang dikhususkan oleh Tuhan menjadi pewaris dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Eden, Tuhan mewariskan kepada manusia pertama untuk menjaga, merawat, dan mengelolanya. Betapa luar biasanya. Kita ini pewaris dari Tuhan. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Jaga, peliharalah. Supaya di dalam bahagian itu, kehadiran kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diciptakan dalam keadaan baik. Setelah diciptakan, Tuhan menilai, sungguh amat baik. Penilaian Tuhan itu tidak main-main. Penilaian Tuhan itu sungguh-sungguh penilaiannya, murni. Kalau kita menilai mungkin agak-agak subjektif. Ya, penilaian kita terkadang tergantung dengan hubungan saya dengan siapa. Tergantung dari hubungan siapa dengan siapa. Kalau kita sudah memikirkan sesuatu negatif tentang seseorang, apapun yang dilakukan orang itu biasanya tetap negatif. Lihatlah pengamat-pengamat di televisi itu. Kalau dia sudah di kubunya A, apapun dilakukan oleh kubu B, dia tetap memandangnya itu negatif. Kalau dia sudah ada di kubunya B, apapun yang dilakukan oleh A, dia selalu memandangnya sesuatu itu yang dikerjakan itu negatif. Allah sudah menciptakan kita. Allah sudah menjadikan kita sebagai pribadi yang mulia, pribadi yang berharga. Pribadi yang dinilai oleh Tuhan sungguh amat baik. Pribadi inilah yang mendapat warisan dari Tuhan, yang kelak akan hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu selagi kita hidup dalam dunia ini, Tuhan memerintahkan dalam bagian ini, dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Oleh karena itu mandat bagian ini diberikan kepada kita, supaya selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, supaya kita tetap menghasilkan buah, dan buahnya sedap dan enak untuk dimakan. Buah itu ada yang enak, ada yang tidak enak, gitu ya. Kalau di pasar itu kan kita tanya, tapi penjualnya rata-rata selalu bilang buahnya manis, gitu ya. Waktu kita coba di pasar, pas juga kita dapatnya yang manis. Sampai di rumah kita makannya ternyata asam, gitu ya. Mau bilang apa gitu?
Walaupun penjualnya bilang kalau asam nanti kembalikan, enggak mungkin lah kita pergi ke pasar lagi kembalikan, Bu ini jeruk yang saya beli tadi asam gitu. Mandat untuk berbuah itu adalah perintah Tuhan. Tentu kalau kita suka dengan buah yang enak, hendaknya buah yang keluar dari kehidupan kita adalah buah yang enak untuk dinikmati oleh orang lain. Mulai perkataan kita, sikap kita, karakter kita menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau orang menilai kita baik, orang memuji kita, sebenarnya yang dipuji itu hendaknya Tuhan. Kalau kita pelayanan berhasil, jangan sampai orang memuji kita. Karena kita melakukan itu untuk Tuhan. Karena itu yang dipuji hendaknya Tuhan. Kalau kita mau melakukan pelayanan, jangan mencari untuk dipuji orang. Kita melayani menjadi berkat bagi orang lain supaya orang lain yang memuji Tuhan. Kita ini sebagai sarana, kita ini alat. Tidak pernah alat itu dipuji. Kita ditempatkan sebagai sarana saluran berkat. Berkat dari Tuhan diberikan kepada kita dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kepintaran yang Tuhan beri kepada kita dan kepintaran itu kita gunakan untuk melayani, untuk menolong orang lain. Talenta yang Tuhan beri kepada kita, kita pakai untuk memainkan dan melayani Tuhan dan orang lain diberkati melalui talenta itu. Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini adalah pernyataan Yesus kepada Bapa yang mengutus Dia. Firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan di hari ini, bahwa Allah telah melakukan karya penyelamatan kepada kita. Ia melakukannya sebab kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Ia melakukannya karena kita ini berharga di pemandangan Tuhan. Ia melakukannya karena kita ini adalah pewarisnya. Karena itu bersyukurlah, kita semua adalah pribadi-pribadi yang ditempatkan oleh Tuhan sebagai pribadi yang mulia di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di hari ini. Kami diberi waktu oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk mempraktekkannya, untuk melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Di hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami hendak melaksanakan perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati sehingga dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting bagi kita. Yang pertama,
setiap orang yang percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita memerintahkannya, Tuhan memerintahkannya supaya kita membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, ketika orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, mereka berkumpul, Tuhan memerintahkan agar kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Dan pada hari ini sesuai dengan ketetapan Tuhan, kita akan melakukan perjamuan Tuhan, yaitu makan dan minum untuk mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Firman Tuhan berkata demikian, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dari apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan jelaslah bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukannya dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali dan tidak akan terulang kembali. Sebelum kita mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan dan agar melalui perjamuan ini kita semua boleh memperoleh berkat, marilah kita menguji diri kita sendiri, berdoa kepada Tuhan untuk mohon pengampunan atas setiap pelanggaran kita. Saya memberi kesempatan kepada kita untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah hidup kami. Mohon pengampunan atas setiap pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan, dan layakan kami untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan di antara kita semua. Bagi saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang telah terbiasa mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, silakan untuk turut serta makan dan minum dalam perjamuan Tuhan sebagai pengakuan sesama anggota tubuh Kristus. Namun bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, harap tidak mengambil bahagian sesuai dengan perintah Tuhan sampai saudara-saudara dibaptis. Ambillah roti dan cawan, peganglah. Apabila semua sudah siap, barulah kita akan makan dan minum setelah saya memberikan petunjuk bagi kita semua. Kita memuji Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 45, di bawah salib Yesus. Di bawah salib tempat musafir
Sekiranya ada di antara kita yang rindu mengikuti perjamuan Tuhan tapi terlewatkan, dapat mengangkat tangan untuk kami layani. Silakan membuka masker masing-masing. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di hari ini kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Kiranya peristiwa ini mengingatkan kami kembali serta mendorong kami untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Tuhan. Pengampunan yang telah Tuhan beri kepada kami memotivasi kami untuk menceritakan tentang karya penebusan Kristus di kayu salib. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Cawan akan dikumpulkan dari antara kita. Kita memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 64, dosa dapat dihapus. Dosa dapat hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Ayat kedua, terlepas dari dosa hanya oleh darah Yesus, selamat tidak binasa hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa, kami bersyukur di waktu ini Tuhan memberi waktu dan kesempatan bagi setiap kami untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Kiranya bagian yang kami lakukan semua untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih pelayanannya, silakan. Terpujilah nama Tuhan atas firman yang telah kita dengar bersama-sama, sehingga firman Tuhan dapat menguatkan kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pada petugas persembahan saya persilakan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 207, Jangan Lupa Nama Tuhan. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburku, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, yang bakal bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Surga yang bakal. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Bapak Ransen Yusuf. Saya persilakan. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama pada siang hari ini. Kami sampaikan bahwa setelah doa ini nanti akan diakhiri dengan kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara kita yang dalam seminggu yang sudah lewat berulang tahun. Yang berulang tahun adalah Katup Bapak Baringin, Herlina, Betty Natalia, Risam Filipus, Dewi Yanti Yurita, Harun Effendi Sakai, Ransen Yusuf, Delni Leonardo, Sundra Deskirmanto, Leni Natalila, Rapina, Milson Milkias, Triwira, Derek Jaha, Novianti Yuni, Susi Marleni. Jika Bapak Ibu hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, kami persilakan untuk berdiri di tempat, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah nama-Mu karena Engkau begitu baik, sudah menjaga, melindungi, bahkan memberkati, memberi kehidupan kepada kami sebagai anggota jemaat-Mu sampai pada hari ini. Bersyukur pada hari ini kami boleh datang bersekutu bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur buat pelayanan yang sudah dilaksanakan selama minggu yang sudah lewat. Kami percaya Tuhan sudah menjaga, melindungi dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi saudara kami yang berulang tahun pada minggu yang sudah lewat ini. Kami percaya ada sukacita, ada puji-pujian yang disampaikan karena pengalaman hidup yang mereka boleh alami bersama Tuhan selama 1 tahun yang lalu. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi terus kehidupan mereka pada hari-hari yang akan datang ini, sebagaimana Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberkati mereka pada tahun yang sudah lewat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi utusan Injil yang dilaksanakan di mana tempat pada hari ini.
dalam menyampaikan firman Tuhan, kabar baik tentang Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Berdoa bagi Bapak Yeremia dan keluarga, Evangelis Wangkyu, Evangelis Trivena, Vikaris Berlin, Pendeta Yudi Mastiawan, Evangelis Yorim, Evangelis Ishak, Gupitur, kemudian Lotwing. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka, memberi mereka kuasa khusus dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap orang yang mereka temui, setiap orang yang mereka sampaikan firman Tuhan, mereka boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, menjaga dan melindungi keluarga mereka, memberkati akan segala keperluan dan kebutuhan hidup mereka dalam pemberitaan Injil, dimanapun mereka berada. Saudara kami yang lain dimanapun berada pada saat ini dalam upaya menyampaikan firman Tuhan, baik dalam negeri maupun di luar negeri, kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi mereka pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa juga bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit, Bapak Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yoli Sotopo, Iden Usat, Mesri Tinus, Maria Mambo, Gunawan Sasmito, Dwi Atmo Legowo, Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Litad Lewis, dan Bapak Ibu saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan menghiburkan mereka pada saat ini, memberi mereka kekuatan iman untuk selalu berpengharapan hanya ada kesembuhan di dalam Yesus. Kami percaya Tuhan memberi mereka kesabaran untuk menanti jawaban Tuhan atas doa-doa yang disampaikan. Keluarga yang menjaga merawat mereka, Tuhan berkati, memberi mereka kesabaran supaya mereka boleh melayani mereka dengan baik. Biaya yang diperlukan Tuhan berkati dan menyediakan tepat pada saat mereka memerlukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pelayanan dalam jemaat kami, GKI Siloam Terakan, Gembala Jemaat, asisten, badan pengurus jemaat, pengurus kategorial, pengurus kelompok doa. Kami percaya Tuhan sudah memanggil kami bersama-sama untuk melaksanakan pelayanan di dalam jemaat kami ini. Tuhan memberkati, memberi kami persatuan, memberi kami kekuatan untuk melaksanakan pelayanan ini, supaya nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Anggota jemaat kami imannya makin kuat, kami boleh memuji mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berdoa juga bagi pembangunan gedung Siloam yang sampai saat ini kami masih menanggung biaya yang belum selesai. Kami berdoa Tuhan berkati dan menolong anggota jemaat-Mu untuk mengambil beban akan pembangunan ini, supaya ini boleh dimanfaatkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berdoa bagi bangsa dan pemerintahan kami, kota Tarakan yang kami cintai di mana kami tinggal. Berkati para pemimpin kami dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan ini. Biarlah mereka takut akan Tuhan, melaksanakan semua dengan hikmat untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kami yang ada di Indonesia, bahkan di kota Tarakan ini secara khusus. Berdoa bagi pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 9 yang akan datang. Tuhan berkati baik KPU, baik Bawaslu, baik para petugas di TPS, anak-anak Tuhan, masyarakat yang akan datang ke TPS. Tuhan menjaga dan melindungi kami, supaya kami boleh melaksanakan semua ini dengan baik. Dan kami percaya Tuhan yang akan menentukan yang terbaik, siapa yang akan terpilih, baik itu sebagai gubernur maupun sebagai bupati, wali kota di mana-mana tempat di Indonesia pada saat ini. Kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi supaya ini boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami sudah sampaikan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saat kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan ingatlah bahwa kita adalah karya penyelamatan Allah. Kita berharga dan kita mulia. Kita adalah harta kesayangan Allah. Kemuliaan bagi Allah. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, Bapa di surga. Allah yang sudah menjaga, melindungi, dan menyertai sehingga ibadah dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan hamba-hambamu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan diberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam pendidikan, bahkan dalam seluruh aktivitas sepekan mendatang. Akan dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap memakai masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan.